Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kota dan Bupati beserta jajarannya, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan apapun. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu, virus corona masih ada di sekitar kita, terutama di Jawa Barat. Kita menjadi provinsi kedua terbanyak kasus positif corona di Indonesia. Sampai hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020, terhitung sudah ada 29.000 kasus virus corona yang menyerang warga kita. Data ini menunjukkan peraturan yang kita buat masih kurang ketat untuk masyarakat kita, dan juga masyarakat kita masih menganggap COVID ini bukan ancaman yang serius. Hadirin yang terhormat, saya selaku Gubernur Jawa Barat merasa terpukul melihat data ini. Miris Pak, Bu, saya telah mengarahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk apa-apa saja yang harus dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat daerah Ibu Bapak menjabat. Sekarang yang terjadi di masyarakat adalah kebingungan akan peraturan yang ada. Masyarakat kita tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di tengah masa pandemi ini, semua lapisan masyarakat merasa kesulitan untuk menjalani hidup secara normal. Dari sudut pandang ekonomi, pekerja, buruh, pelaku usaha, UMKM merasakan dampak yang sangat besar. Di sini kita sebagai kepala daerah harus mempunyai landasan untuk mengatur rakyat yang kita pimpin. Ini semua ditujukan untuk kejelasan pada masyarakat kita agar mereka tidak bingung mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Jangan sampai ada lagi kebingungan di antara masyarakat kita. Oke, jangan sampai saya menemukan masih ada yang tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kali ini saya akan tegas. Kita harus seragam untuk 1 bulan ke depan. Harapannya dalam 1 bulan ke depan kita akan menghasilkan progres yang baik. Ya. Pada peraturan yang pertama, hanya ada 11 bidang usaha yang masih boleh diizinkan beroperasi di perkantoran dengan kapasitas minimal. Yang pertama ada kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, sembako, dan pelayanan dasar. Itu pun juga dilakukan jika memang harus datang ke kantor. Yang kedua, tidak boleh ada restoran yang menyediakan servis dine-in. Jika masih ada yang mempraktekkan itu, maka restoran akan disanksi. Yang ketiga, untuk di ranah pendidikan, sekolah dan universitas masih tidak boleh beroperasi dan melakukan KBM secara daring. Hanya pengajar yang boleh datang ke sekolah atau universitas. Nantinya Pemprov akan memberikan bantuan kuota kepada seluruh pengajar dan siswa untuk keberlangsungan KBM online ini. Pemprov akan berkolaborasi dengan Kemendikbud untuk pembagian kuota bantuan. Pemprov juga akan membagikan kebutuhan pokok bagi warga di Jawa Barat yang terdampak akibat COVID ini. Sembako dan dana bantuan akan disalurkan kepada kepala daerah dan di ujung nanti akan diserahkan langsung oleh ketua RT kepada warganya. Saya tegaskan agar tidak mengambil hak rakyat kita, Pak. Sampai ada yang mengambil nekat, maka saya akan menyangsi Bapak Ibu sekalian dengan hukuman yang berat. Ya, mungkin kurang lebih 3 peraturan itu yang harus terpaksa kita jalankan di daerah Jawa Barat umumnya. Untuk peraturan yang tidak saya cantumkan, kita mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Semoga dalam 1 bulan ke depan kita mendapatkan hasil yang memuaskan dan Jawa Barat bisa mulai hidup normal kembali. Harapan kita semua begitu besar, semoga dengan segala hal yang kita rencanakan akan membuat Jawa Barat bersih dari COVID dan bisa menjadi contoh untuk provinsi lainnya di Indonesia. Seluruh hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, di akhir pidato ini saya menegaskan kembali sekali lagi bahwa peraturan yang kami buat di provinsi bertujuan baik dan harus terimplementasikan pada tiap kota atau kabupaten.
Mari kita sama-sama berusaha dalam menyetop penyebaran COVID ini dan berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu. Tetap semangat semuanya, jajaran kepala daerah serta rakyat Jawa Baratku. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.